Bapak Ibu sekalian, hadirin teman-teman yang mengikuti acara webinar ini, saya sungguh merasa beruntung diberi kesempatan oleh UNIP untuk menyampaikan materi tentang arbitrase yang diberi judul soal apakah efektif atau efektifkah arbitrase di Indonesia. Saya ganti judulnya dengan menyoal efektivitas arbitrase sebagai pilihan forum penyelesaian sengketa di Indonesia. Teman-teman sekalian, arbitrase ini bukan barang baru sebetulnya di Indonesia. Jadi kalau kita bicara arbitrase sudah lama. Buat teman-teman yang seangkatan saya, Ibu Ganevi mungkin juga seangkatan dengan saya, dulu juga dikenalkan arbitrase ini dalam mata kuliah hukum dagang. Tapi hanya highlight saja, hanya sekilas bahwa ada mekanisme penyelesaian sengketa dagang dengan cara perwasitan. Karena dulu masih disebut perwasitan dalam RP, dalam HIRFPK, dengan cara perwasitan atau arbitrase. Nah, sebetulnya arbitrase kan sudah lama dikenal dalam dunia dagang, sudah ratusan tahun yang lalu, tapi baru berkembang di Indonesia, terutama sejak lahirnya undang-undang. Walaupun sebelum Undang-Undang 30, kalau kita perhatikan banyak juga putusan-putusan arbitrase di Indonesia. Jadi kalau kita lihat beberapa jurisprudensi Mahkamah Agung sudah banyak sebetulnya perkara-perkara arbitrase yang diputus oleh lembaga arbitrase atau arbitrase ad hoc pada waktu itu. Nah, baru tahun 77 BANI itu berdiri. BANI berdiri memang ini kehendak dunia bisnis atas inisiatif Kadin pada waktu itu. Karena memang dunia dagang di Indonesia menghendaki bahwa ada cara lain menyelesaikan sengketa sebagaimana yang telah berkembang di luar negeri. Maka Kadin menginisiasi berdirinya BANI. Nah, kemudian ini disambut oleh banyak pihak, termasuk juga oleh Mahkamah Agung. Oleh karena itu kalau kita lihat sejarahnya, ketua BANI yang pertama itu adalah mantan ketua Mahkamah Agung. Jadi beberapa tahun setelah Profesor Subekti pensiun sebagai ketua Mahkamah Agung, dia langsung menjadi ketua BANI yang pertama. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat hukum acara arbitrase di Indonesia itu masih terpengaruh dengan hukum acara perdata yang berlaku. Ini dugaan saya ini pengaruh dari apa yang diajarkan oleh Profesor Subekti dan teman-teman para hakim agung yang juga menjadi arbiter pada waktu itu. Jadi sampai hari ini, jadi sedikit beda dengan arbitrase di luar. Kita masih prinsip acara perdata itu masih dominan. Jadi ada permohonan, jawaban, replik, duplik, seperti itu masih. Nah, ini ada termasuk putusannya pakai irah-irah demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa yang diadopsi oleh Undang-Undang 30. Nah, Undang-Undang Nomor 30 tahun 99 kalau kita perhatikan pula ini terbit pada tahun 99 ketika Indonesia mengalami krisis yang luar biasa. Jadi krisis moneter yang luar biasa itu memang menghendaki mekanisme lain menyelesaikan persoalan-persoalan bisnis. Maka atas desakan banyak pihak terbitlah Undang-Undang Nomor 30 tahun 99. Jadi kalau kita baca, karena pada tahun 99 banyak sekali peraturan perundang-undangan kita di sektor bisnis. Salah satunya adalah Undang-Undang Arbitrase. Nah, kita mulai dari pengertian karena ini banyak mahasiswa, sekilas saja saya singgung arbitrase itu apa. Jadi arbitrase ini adalah cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Jadi intinya itu, yang didasarkan pada perjanjian tertulis. Jadi buat teman-teman, adik-adik mahasiswa, kalau kita bicara arbitrase, sampai kapanpun kata kuncinya adalah perjanjian. Karena tidak akan ada arbitrase tanpa perjanjian. Karena itu prinsip umum. No arbitration without agreement. Karena inilah prinsip yang berlaku di mana saja kalau kita bicara arbitrase. Mesti didasarkan pada perjanjian. Nah, tadi saya katakan bahwa undang-undang ini untuk menjawab kebutuhan perkembangan dunia usaha, dunia bisnis, lalu lintas perdagangan, baik nasional maupun internasional. Sementara peraturan-peraturan arbitrase di Indonesia sudah sangat tidak mendukung mengenai arbitrase ini, seperti yang diatur dalam RP, AIR, dan RBK. Jadi sudah sangat ketinggalan. Karena dulu di RP juga banyak, misalnya arbiter perempuan tidak boleh jadi arbiter. Ini aturan di RP, jadi masih ada diskriminasi seperti itu. Dalam undang-undang ditiadakan, dalam undang-undang 30. Oleh karena itu terbitlah Undang-Undang Nomor 30 tahun 99. Undang-undang tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Nah, sejak terbitnya Undang-Undang Arbitrase, jadi hampir semua peraturan perundang-undangan di sektor bisnis memuat aturan tentang penyelesaian sengketa selain pengadilan, tapi juga dapat melalui arbitrase dan APS. Teman-teman sekalian boleh diperhatikan, semua peraturan perundang-undangan kita di sektor bisnis,
sejak terbitnya Undang-Undang 30 tahun 99 sampai hari ini, semua peraturan perundang-undangan, misalnya Undang-Undang Rahasia Dagang, Undang-Undang Desain Industri, Undang-Undang Penanaman Modal, Perbankan, Perdagangan, Hak Cipta, Merek, Paten, dan lain-lain, semua sudah memberikan ruang bahwa kalau terjadi perselisihan, cara menyelesaikan perselisihan itu selain pengadilan, arbitrase. Jadi sudah mulai, ini arah politik hukum bisnis kita luar biasa, sangat konsisten menurut saya. Bahkan undang-undang kita yang terakhir di sektor bisnis, Undang-Undang Jasa Konstruksi, boleh perhatikan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2017. Undang-Undang Nomor 2 2017 ini sudah memberikan langkah yang lebih jauh lagi. Misalnya dalam undang-undang ini dikatakan bahwa tahapan penyelesaian sengketa jasa konstruksi itu melalui tahapan mediasi, konsiliasi, arbitrase. Jadi luar biasa. Nah, inilah yang saya sebut dengan politik hukum kita. Jadi kalau kita bicara politik hukum kita itu arah kebijakan yang dikehendaki oleh negara kita tentang pembangunan hukum kita ke depan, maka saya selalu mengatakan bahwa politik hukum kita di bidang hukum bisnis, terutama penyelesaian sengketanya itu sangat konsisten. Jadi sejak tahun 99 sampai hari ini, bahkan sebelum tahun 99, kalau kita perhatikan balik ke belakang, di GBHN 98, sudah ada pembangunan sektor hukum yang juga sudah mengutip bahwa hukum kita harus mengadopsi lalu perkembangan hukum secara internasional, baik terutama di dunia perdagangan dan lain-lain. Artinya ini sudah mulai dibicarakan di GBHN 98, GBHN kita yang terakhir. Kemudian di Undang-Undang Nomor 30 99. Nah, sampai hari ini saya perhatikan betul semua peraturan perundang-undangan kita di sektor bisnis sudah mulai memuat peraturan tentang arbitrase. Aturan memberikan peluang bahwa penyelesaian sengketa itu lewat arbitrase. Dan ini diikuti bukan hanya lewat peraturan perundang-undangan, tapi juga berbagai aturan-aturan lembaga. Misal kita lihat peraturan OJK. OJK membuat aturan tentang bagaimana menyelesaikan sengketa di bidang keuangan, di bidang jasa keuangan, entah itu perbankan, leasing, asuransi, dan lain-lain. Mereka sudah mengharapkan bahwa penyelesaian sengketanya lewat arbitrase dan APS. Sekarang OJK membentuk badan yang namanya LAPSPI, Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan. Ke depan akan dirubah ini, bukan hanya perbankan, tapi kehendak OJK ini digabung semua lembaga keuangan, disatukan lembaga penyelesaian sengketanya. Dan ini baik sekali karena ini sangat mudah, sangat cepat. Inilah yang dikehendaki dalam dunia bisnis. Bahkan di sektor pengadaan barang dan jasa, kalau kita perhatikan peraturan Presiden nomor 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang dan jasa juga membuat aturan bahwa penyelesaian sengketa di bidang pengadaan barang dan jasa itu antara lain lewat arbitrase. Dan ini ditindaklanjuti dengan peraturan LKPP, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. LKPP membuat aturan, bahkan membuat lembaga penyelesaian sengketa di bidang pengadaan barang dan jasa. Nah, inilah saya ingin gambarkan bahwa perkembangan arbitrase ini luar biasa pesat. Jadi, dan ini sejalan dengan politik hukum bisnis kita. Dan keinginan pembuat peraturan perundang-undangan, pembuat undang-undang ini, sejalan pula dengan apa yang menjadi harapan dunia bisnis. Jadi dunia bisnis memang menghendaki bahwa kalau ada persoalan mereka tidak bawa ke forum litigasi. Jadi boleh diperhatikan nanti buat teman-teman mahasiswa, kalau sempat ke pengadilan, perhatikan betul. Ada enggak sengketa B2B? Sengketa bisnis dengan bisnis. Perusahaan A dengan perusahaan B bersengketa dalam kaitan kontraktual. Hampir tidak kita temukan, baik dari boleh diperhatikan mulai dari Sabang sampai Merauke, dan kecuali memang pengusaha atau perusahaannya digugat perbuatan melawan hukum, misalnya belum membebaskan lahan, belum bayar ganti rugi, belum mengenai PHK dan lain, itu lain cerita. Tapi berkaitan dengan sengketa bisnis antara mereka hampir tidak kita temukan. Nah, karena mereka memang menghendaki kalau ada persoalan mereka tidak bawa ke forum litigasi. Nah, mengapa ini yang diharapkan oleh dunia usaha? Karena paling tidak yang dilihat oleh mereka bahwa arbitrase itu memiliki beberapa keunggulan yang sesuai dengan harapan mereka. Yang pertama, arbitrase itu pasti lebih cepat.
Jadi undang-undang kita membatasi waktu. 180 hari mesti selesai. Ya, ini dalam undang-undang kita. Undang-undang 30 ini lebih modern dari sisi waktu dibanding undang-undang di negara-negara tetangga kita. Karena banyak di negara-negara lain tidak membatasi ini. Di Siak saja di Singapura misalnya, lembaga arbitrase yang sangat terkenal di kawasan Asia ini, bahwa tidak ada batasan waktu. Jadi kalau kita bersengketa di Singapura, di Siak, bisa jadi perkaranya 2 tahun atau 3 tahun karena mereka tidak membatasi waktu. Nah, undang-undang kita memberikan batasan 180 hari. Walaupun dimungkinkan perpanjangan atas persetujuan para pihak karena karakteristik sengketanya memang sulit, tapi itu tidak banyak. Nah, justru yang paling banyak itu bisa selesai dalam kurun waktu 90 hari sampai 180 hari. Jadi dari sisi waktu, dunia bisnis sama menghendaki bahwa ini kalau terjadi sengketa arbitrase lebih cepat dibanding dengan proses pengadilan. Bisa 2 tahun atau 3 tahun untuk kita memperoleh keputusan yang final. Jadi dari sisi waktu ini jauh lebih usaha. Kemudian yang paling penting buat mereka, proses arbitrase itu rahasia, konfidensial, tertutup. Nah, proses ini yang sangat mendukung dunia usaha. Dunia usaha tidak menghendaki kalau mereka punya persoalan diselesaikan lewat pengadilan. Mengapa? Karena salah satu sifat pengadilan itu, karena memang prinsipnya begitu, adalah keterbukaan. Pengadilan selalu terbuka. Yang membedakan arbitrase dengan litigasi pengadilan itu sifatnya. Pengadilan itu kalau kita perhatikan dibuka dan terbuka untuk umum, untuk menunjukkan sifat terbukanya. Sementara kalau arbitrase dibuka dan dinyatakan tertutup untuk umum, untuk menunjukkan dia tertutup. Hanya pihak yang berkepentingan saja. Nah, kalau di pengadilan semuanya menjadi terbuka. Kalau perusahaan-perusahaan bersengketa di pengadilan, kemudian ini menarik perhatian media, sengketanya ini bisa rame dibuat di media, buat perusahaan-perusahaan yang sudah listing di pasar modal, perusahaan-perusahaan sudah go public, perusahaan-perusahaan sudah IPO, ini akan sangat mengganggu mereka. Bukan hanya bonafiditas mereka yang terganggu, tapi juga akan menjatuhkan nilai saham mereka. Kalau mereka sudah listing di pasar modal, kalau itu rame dimuat di media dan lain-lain. Karena berkaitan dengan kepercayaan publik. Ini lagi bermasalah. Padahal mungkin persoalan mereka itu hanya soal penafsiran kontrak. Nah, oleh karena itu memang buat dunia usaha ini rawan. Pengadilan karena sifatnya terbuka. Karena memang terbuka. Saya selalu dalam bahasa yang bercanda mengatakan bahwa pengadilan Indonesia itu pengadilan paling terbuka di dunia. Karena saya belum temukan pengadilan di belahan negara lain yang seterbuka Indonesia. Saya belum melihat pengadilan yang ruang sidangnya dipenuhi oleh kamera televisi. Yang persidangan ada live di televisi. Ada komentator di televisi. Hanya terjadi di Indonesia. Di Amerika, negara yang sangat liberal, tidak terjadi. Nah, itulah betapa terbukanya pengadilan Indonesia. Walaupun itu dalam perkara-perkara pidana. Tetapi keterbukaannya tidak menutup kemungkinan dalam perkara-perkara yang menarik Indonesia. Oleh karena itu memang salah satunya yang mereka hindari adalah tidak ke litigasi itu karena sifat yang terbuka. Sementara arbitrase di mana saja di seluruh dunia karena prinsip ini universal, prosesnya pasti tertutup. Kemudian proses arbitrase dapat mengusulkan arbiter, dapat menunjuk arbiter. Nah, tentu ini harus kita baca bahwa menunjuk arbiter ini bukan berarti kalau kita menunjuk arbiter, mengusul arbiter, arbiter itu akan berpihak kepada pihak yang menunjuk. Bukan. Arbiter tetap sebagai pemutus sengketa, harus independen, harus imparsial, tidak memihak. Penunjukan usulan arbiter ini semata-mata berdasarkan kapasitas, kapabilitas, profesionalitas. Contohnya, kalau kita bersengketa di bidang perkapalan, tentu kita akan cari siapa arbiter yang punya pengalaman, latar belakang pengetahuan di bidang perkapalan. Kalau kita bersengketa di bidang konstruksi, pasti kan kita cari siapa arbiternya yang punya pengalaman, punya latar belakang, keilmuan di bidang konstruksi. Nah, itulah dasar penunjukan arbiter. Supaya apa? Supaya putusannya lebih sesuai dengan kehendak para pihak. Kalau di pengadilan kan kita tidak boleh kan menunjuk hakim. Karena hakim itu dianggap tahu semua persoalan. Itu azas hukumnya. Hakim dianggap tahu semua persoalan.
Nah, sementara di arbiter ya pengusulan ini semata-mata berdasarkan kapasitas. Kalau kita bersengketa di bidang pertambangan, kita cari arbiter yang ahli di bidang pertambangan supaya diputus oleh orang yang mengerti. Nah, sehingga inilah menurut dunia usaha, kalangan bisnis, ini yang harus dipakai arbitrase. Kemudian proses arbitrase dibanding litigasi itu jauh lebih sederhana. Baik proses maupun baik prosedur administrasi maupun proses penanganan sengketanya jauh lebih sederhana. Jadi apa yang disepakati para pihak oke-oke saja, tidak ada persoalan. Kemudian arbitrase putusannya bersifat final dan mengikat. Jadi ini dibunyikan dalam undang-undang, baik dalam Undang-Undang 30 tahun 99 maupun dalam Undang-Undang Kehakiman. Jadi dalam pasal 60 Undang-Undang Arbitrase dan pasal 59 ayat 2 kalau saya tidak keliru Undang-Undang Kehakiman yang mengatakan bahwa putusan arbitrase bersifat final dan mengikat. Kemudian ini putusan arbitrase itu cenderung diakui secara internasional dan tidak mengenal yurisdiksi. Jadi putusan di Bengkulu, misalnya kita berarbitrase di Bengkulu, putusan di Bengkulu bisa dieksekusi di Jakarta, bisa dieksekusi di Singapura, kalau itu berkaitan aset yang ada di Singapura, atau di Hong Kong, atau di mana saja. Jadi tidak ada persoalan. Jadi selalu diakui secara internasional. Oleh karena itu, berkaitan dengan ini, saya selalu sarankan kepada mahasiswa, siapa tahu nanti menjadi konsultan hukum, perhatikan kalau nanti kita berkontrak dengan pihak asing, perhatikan pula prinsip-prinsip internasionalnya. Misalnya tentang Konvensi New York tahun 58 yang telah diratifikasi oleh pemerintah melalui Kepres 34 tahun 81. Jadi sudah diratifikasi. Sebab kalau mereka belum meratifikasi ini, negara mitra kita berkontrak belum meratifikasi, biasanya kalau putusan arbitrasenya tidak dilaksanakan secara sukarela, kita sulit memaksa. Karena negaranya belum mengakui, belum meratifikasi Konvensi New York 58. Nah, inilah yang menyebabkan arbitrase ini menjadi pilihan buat dunia usaha. Kemudian putusan arbitrase bersifat final dan mengikat, tadi saya sebut bahwa dalam pasal 61, dalam pasal Undang-Undang 3099 dan pasal 59 Undang-Undang Kehakiman itu dinyatakan bahwa putusan arbitrase itu bersifat final dan mengikat. Kemudian bagaimana soal eksekusi arbitrase? Nah, ini berkaitan pertanyaan webinar kita. Bagaimana? Apakah efektif arbitrase? Saya akan uraikan satu persatu, terutama dengan saya lampirkan pula data. Teman-teman sekalian, eksekusi putusan arbitrase itu, ini istimewanya dibanding litigasi. Menurut pengalaman saya, bahwa kebanyakan putusan arbitrase itu dilaksanakan secara sukarela. Jadi putusan arbitrase itu didasarkan pelaksanaan secara sukarela. Jadi, tetapi kalau tidak dilaksanakan secara sukarela, dapat diperintahkan melalui ketua pengadilan lewat fiat eksekusi oleh salah satu pihak supaya dipaksa untuk dilaksanakan putusannya, sebagaimana dimuat dalam pasal 61 Undang-Undang Arbitrase dan pasal 59 ayat 3 Undang-Undang Arbitrase. Nah, ini dapat dipaksa. Nah, tetapi teman-teman sekalian, dari sekian banyak putusan arbitrase di Indonesia, ini data yang saya compare di data di pengadilan, hanya 24% putusan arbitrase itu yang memerlukan fiat eksekusi. Hanya 24% saja yang memerlukan fiat eksekusi di pengadilan. 76% mereka laksanakan secara sukarela. Jadi segera setelah dibacakan putusan, mereka laksanakan. Angka ini menurut saya angka yang luar biasa. Karena saya juga praktisi, saya advokat, saya paham betul kalau putusan pengadilan itu pasti dicari upaya perlawanan. Oleh karena itu hampir semua putusan pengadilan negeri pasti dimohonkan banding. Demikian pula putusan banding selalu dimohonkan kasasi. Kalau masih ada lagi upaya hukum akan ditempuh, upaya PK, upaya segala macam. Bahkan PK bisa 2 kali, macam-macam dilakukan. Tidak hilang akal trik-trik kawan-kawan advokat untuk mencari peluang-peluang ini. Tapi dalam proses arbitrase, eksekusi itu sangat efektif. 76% mereka laksanakan secara sukarela. Sisanya 24% baru mengajukan fiat eksekusi. Nah, yang fiat eksekusi ini pun setelah diproses fiat eksekusinya,
di pengadilan biasanya kan langsung menerbitkan proses unmanding, teguran. Para pihak yang tidak melaksanakan langsung melaksanakan putusan ini. Jadi segera pula mereka laksanakan. Jadi tidak pula dilaksanakan secara paksa. Minimal sampai hari ini saya belum pernah mendengar eksekusi paksa putusan arbitrase. Jadi paling tidak itu saya belum dengar, atau mudah-mudahan karena memang saya belum dengar atau memang pernah terjadi tapi saya belum dengar. Tapi 24% lewat pihak eksekusi. Nah, setelah diajukan permohonan eksekusi, mereka juga laksanakan putusan ini. Jadi menurut saya ini menunjukkan bukti bahwa proses arbitrase itu memang cukup efektif di Indonesia. Nah, kemudian bagaimana dari sisi waktu penyelesaian sengketa? Bapak Ibu sekalian, dari sisi waktu ini jauh lebih efektif ketimbang litigasi. Ini data, ya, data 2015-2018. 2019 tidak jauh beda dengan ini. 2019-2020 juga masih berkisar, paling angkanya berubah tuh 1%, 2%. Nah, yang paling banyak sengketa itu bisa diselesaikan justru dalam waktu yang kurang dari 90 hari. Bisa jadi 2 bulan atau 2 bulan setengah sudah selesai perkara. Saya punya pengalaman perkara itu hanya 2 kali sidang, 3 kali sidang selesai, putus, para pihak berjabat tangan, dan itu banyak sekali yang selesai. Nah, kemudian yang cukup banyak itu selesai dalam kurun waktu antara 90 hari sampai 150 hari. Jadi antara 3 bulan sampai 5 bulan. Ini paling banyak selesai. Nah, ada pula yang antara 150 hari sampai 180 hari. Sekitar 11,2%. Nah, tetap ada perkara-perkara yang mesti diselesaikan melebihi jangka waktu 180 hari. Undang-undang walaupun membatasi, tapi memungkinkan ada perpanjangan. Jadi dibolehkan sepanjang kesepakatan para pihak, perpanjangan dan disetujui oleh arbiternya, boleh perpanjangan. Masih ada 22%. Karena memang ada beberapa perkara yang karakteristiknya tidak bisa kita selesaikan dengan sederhana. Contohnya, perkara-perkara yang memang para pihak bersepakat misalnya dilakukan appraisal, ada penilaian oleh pihak ketiga. Pihak ketiga melakukan penilaian. Karena ini sangat sulit sekali ditentukan oleh bagaimana menilai objek sengketa mereka. Dilakukan oleh kantor akuntan publik misalnya. Kantor akuntan publik yang terafiliasi dengan BPK atau BPKP. Nah, ini mesti dilakukan dan proses ini biasanya juga panjang. Bisa 2 bulan, bisa 3 bulan. Nah, oleh karena itu memang itulah yang menyebabkan menjadi lebih lama. Saya menangani beberapa sengketa yang demikian. Bahkan ada satu sengketa yang baru saya putus minggu lalu. Ini berkaitan dengan kebetulan dua-duanya adalah BUMN. Sama-sama berkali-kali mediasi lewat kementerian, bahkan lewat jam datun segala macam, tapi memang belum menemukan titik temu, nah, sehingga memang mesti diputus. Nah, inilah yang menyebabkan menjadi lama kadang-kadang proses arbitrase. Tapi mayoritas mereka sangat efektif dari sisi waktu, bisa selesai dalam kurun waktu yang sangat singkat dibanding dengan proses litigasi di pengadilan. Nah, lantas bagaimana? Apakah tidak ada upaya-upaya lagi untuk membatalkan putusan? Masih ada juga upaya-upaya untuk pembatalan putusan. Jadi undang-undang kita kan memberikan peluang. Pasal 70 itu dimungkinkan untuk melakukan pembatalan. Misalnya kalau dibuktikan ada yang palsu, ada tipu muslihat, dan lain-lain, dimungkinkan untuk pembatalan. Tapi saudara-saudara, teman-teman sekalian, saya sekali lagi menampilkan angka statistik angka ini angka ini menunjukkan optimisme kita. Jadi bahwa putusan arbitrase itu masih sungguh efektif, ya. Karena apa? Karena yang upaya pembatalan memang banyak. Ini yang warna merah itu adalah upaya untuk membatalkan. Ada warna hijau, ada hijau itu adalah putusan yang dibatalkan. Jadi putusan yang dibatalkan dari sekian ribu putusan arbitrase di Bali sampai 2018 itu ada 3 perkara.
Bahkan sekarang nambah 1 perkara, ada 4 perkara. Ada 5 perkara, ini ada 4, ada 5 perkara. Nah, angka ini menurut saya masih angka yang sangat kecil, karena putusan arbitrase itu ada ribuan, masih 0,0 sekian persen. Jadi masih sangat optimis kita bahwa perkara ini arbitrase ini masih sangat efektif di Indonesia. Nah, jadi dibandingkan dengan putusan pengadilan, berapa banyak putusan Mahkamah Agung yang dibatalkan oleh Mahkamah Agung sendiri? Putusan kasasi dibatalkan oleh Majelis PK. Itu banyak sekali. Nah, putusan arbitrase hanya ada 4, ada 5, katakanlah 5 perkara. Nah, menurut saya ini masih sangat efektif dari sisi ini, ya, masih keberlakuannya. Nah, teman-teman sekalian, saya juga mengamati bahwa arah kebijakan Mahkamah Agung semakin hari, semakin ke depan, semakin baik. Pandangan mereka terhadap arbitrase semakin baik. Semakin baik. Pertama, boleh kita tahun 2016. Walaupun surat edaran bukan barang baru, sebetulnya hanya menjelaskan lagi kepada ketua-ketua pengadilan. Jadi kalau sudah ada proses pembatalan, kalau oleh pengadilan ditolak, tidak ada lagi upaya hukum. Kalau itu dinyatakan ditolak oleh pengadilan, misal upaya pembatalan itu ditolak oleh pengadilan, tidak ada lagi upaya hukum. Tapi kalau kalau pembatalan itu dikabulkan oleh pengadilan, maka masih ada upaya hukum banding. Upaya hukum banding itu ke Mahkamah Agung. Mahkamah Agung dalam waktu 30 hari mesti memutuskan sengketa. Nah, oleh karena itu ini ditegaskan kembali oleh Mahkamah Agung karena masih banyak kebanyakan itu akan pula putusan. Nah, itulah gambaran perkembangan di Mahkamah Agung, teman-teman sekalian. Dan satu lagi yang cukup menggembirakan saya perhatikan 3 tahun terakhir, Pusdiklat Mahkamah Agung itu selalu membawa calon-calon hakim untuk berkunjung ke Bani. Nah, saya melihat ini sesuatu yang sangat positif. Agar apa? Agar ke depan pandangan para hakim itu semakin sejalan dengan arbitrase. Karena harus diakui arbitrase ini sedikit mengurangi beban Mahkamah Agung karena menyelesaikan banyak sengketa bisnis, dan Mahkamah Agung juga berpendapat demikian. Teman-teman sekalian, jadi kalau kita balik ke pertanyaan pokok tema diskusi kita pada hari ini, apakah arbitrase itu efektif? Saya sangat optimis. Saya selalu mengatakan bahwa arbitrase itu adalah model cara penyelesaian yang sangat efektif, penyelesaian sengketa bisnis sangat efektif. Pertama karena sisi waktu lebih cepat, kemudian aspek sukarelaan para pihak untuk melaksanakan putusan itu sangat tinggi, kemudian angka-angka statistik juga mengatakan bahwa perkara-perkara yang dibatalkan oleh Mahkamah Agung juga sangat tinggi. Oleh itu saya selalu dimanakan bahwa arbitrase itu jauh lebih efektif ketimbang litigasi. Kalau bandingannya soal sisi waktu, kemudian juga kita pelaksanaan putusan dan lain-lain, itu jauh lebih efektif ketimbang litigasi. Oleh karena itu, teman-teman sekalian, perhatikan pula kontrak-kontrak bisnis 10 tahun terakhir ini, terutama oleh perusahaan-perusahaan besar, terutama oleh perusahaan swasta besar dan swasta asing, hampir tidak lagi mencantumkan klausula sengketanya itu pengadilan. Selalu klausula sengketanya itu arbitrase. Apalagi kalau itu perusahaan asing. Kalau perusahaan asing, saya pastikan mereka tidak pilih litigasi. Pasti mereka pilih arbitrase. Nah, kemudian kabar baiknya lagi,
saya memperhatikan pula 5 tahun terakhir lebih ini, karena banyak sengketa itu di lembaga arbitrase, BUMN. Saya kebetulan banyak memberikan pelatihan-pelatihan di BUMN tentang kontrak bisnis, tentang klausula sengketa. Hampir semua kontrak bisnis BUMN, klausula sengketanya sudah mereka pilih arbitrase. Nanti boleh lakukan penelitian di BUMN yang ada di Bengkulu atau di kota-kota lain, entah itu Pertamina, PLN, semua ambil, atau semua Adikarya, Utama Karya, hampir semua kontrak bisnis mereka sudah merujuk bahwa kalau terjadi sengketa, arbitrase yang jadi pilihan. Nah, oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, teman-teman, saya para dosen yang sangat saya banggakan dan juga teman-teman mahasiswa, melihat kecenderungan ini, saya selalu katakan bahwa penyelesaian sengketa bisnis di Indonesia itu pilihan masa depannya adalah arbitrase. Jadi arbitrase itu adalah penyelesaian sengketa bisnis di masa depan. Jadi kenapa saya katakan penyelesaian bisnis sengketa masa depan? Karena saya melihat bagaimana politik hukum bisnis kita yang sangat konsisten dari tahun 99 sampai hari ini. Nah, oleh karena itu, itulah yang diharapkan oleh pembuat undang-undang dan juga oleh pelaku bisnis. Nah, oleh karenanya harapan saya pasti adalah, terutama saya bersyukur pada hari ini ketemu dengan kawan-kawan saya dari jurusan perdata dan bisnis, bahwa perkembangan pesat arbitrase bisnis di Indonesia ini menunjukkan betapa pentingnya buat kita semua arbitrase ini. Bukan hanya buat pelaku bisnis, tetapi semua stakeholder bisnis. Entah itu advokat, konsultan hukum, entah itu notaris, dan tidak ketinggalan adalah perguruan tinggi, terutama Fakultas Hukum dan Prodi Notariat. Saya bangga hari ini, Ibu Ganevi, dosen hukum arbitrase dan APS. Karena banyak fakultas hukum tidak memuat arbitrase ini sebagai mata kuliah di Indonesia. Ya. Di beberapa perguruan tinggi terkenal di Jakarta, di perguruan tinggi besar mungkin sudah memuat. Jadi, kalau Unpad dari tahun 2005 mata kuliah arbitrase, di UI sudah ada, di berbagai kampus terutama swasta besar lainnya ini pasti dimuat. Mohon maaf Pak Bambang. Ini perkembangan. Mohon maaf Pak Bambang karena Ya. waktu kita udah lewat ya, terus. Baik, saya akhiri saja. Jadi itulah saya tutup di perkembangan arbitrase yang sangat pesat ini mesti kita antisipasi oleh perguruan tinggi, terutama mengenalkan sedini mungkin arbitrase ini kepada mahasiswa, karena masa depan sengketa bisnis, masa depan bisnis di Indonesia, masa depan hukum ini adalah milik mahasiswa. Tugas kita mempersiapkan ini seawal mungkin, mengenalkan ini seawal mungkin kepada calon-calon pelaku bisnis, calon-calon stakeholder bisnis, agar mereka siap menghadapi pasar. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf kalau ini saya sampaikan secara terburu-buru karena waktunya memang diberikan sangat singkat. Mudah-mudahan bisa kita lengkapi dalam diskusi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.